Salam, selamat sore ibu-ibu yang cakap yang kami banggakan. Selamat bertemu kembali dengan ibadah PWK, walaupun pada saat sore hari ini kita masih ibadah lewat online. Namun biarlah hal ini tidak mengurangi kebahagiaan ibu-ibu semua kalian dalam beribadah. Mari sebelum kita membaca kebenaran firman Allah, kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kami masih diberi waktu untuk merenungkan, untuk belajar akan kebenaran firman Allah. Yang firman Allah menjadikan kekuatan iman percaya kami kepada Engkau, karena hanya Engkau ya Allah, Tuhan dalam hidup kami. Berkati ibadah pada sore hari ini, dalam renungan firman sore hari ini, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata, dan kami siap untuk mendengarkan dan nantinya dapat kita praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yang demikian bunyi firman Allah. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita diminta untuk menjadi garam dan terang dunia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita di sini adalah anak-anak Tuhan. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus mempunyai tugas dari Allah untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena dunia sekarang ini telah rusak. Banyak orang-orang yang berbuat salah, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang akan kebenaran firman Allah. Mereka sebetulnya tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar, tetapi mereka lakukan karena mereka hanya untuk mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, sehingga dengan enak, dengan santai mereka melakukan hal-hal tersebut, padahal apa yang mereka lakukan itu merugikan orang lain. Contoh, banyak korupsi di mana-mana. Perbuatan itu kan tidak benar sebetulnya, tetapi mereka lakukan karena mereka hanya memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Sebenarnya ini merugikan orang banyak. Kemarin saya dengar dari berita beberapa waktu yang lalu itu, ada pejabat negara, pejabat pemerintah yang tertangkap basah oleh KPK karena telah korupsi uang yang sebetulnya itu dana untuk COVID-19 ini, tapi disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Hal ini kan merugikan masyarakat ya, tapi mereka tidak sadar. Nah, orang-orang seperti itu perlu terang, perlu nasihat dari orang-orang yang mengerti kebenaran Allah. Anak-anak Tuhan yang saya banggakan, Tuhan menuntut kita
dalam firman Tuhan di atas tadi, supaya kita menjadi garam dunia. Nah, fungsi garam di sini adalah sebagai pengawet makanan supaya tidak mudah busuk, itu diawetkan. Selain itu, fungsi garam juga bisa memberi rasa. Coba ibu-ibu jikalau memasak sayur, ya, mungkin sayur lodeh, sayur sop atau yang lain, kalau tidak ada garam, bagaimana rasanya? Pasti akan hambar. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kita harus bisa memberi rasa kepada semua orang di mana kita berada. Tentu saja rasa yang dimaksud di sini ya bisa membawa damai, sukacita, perilaku kita bisa diteladani oleh banyak orang. Memang hal ini ya sulit kalau tidak dilakukan dengan segenap hati. Banyak anak-anak Tuhan kalau di gereja mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, bisa jadi teladan. Tetapi teladan di sini hanya dengan orang-orang yang sesama seiman, bisa tegur sapa, ramah, saling menolong. Itu kalau di dalam gereja. Tetapi ketika kita di luar gereja, hidup di tengah-tengah masyarakat, bisakah perbuatan baik yang ada di gereja tadi kita praktekkan di luar sana, di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal kebenaran firman Allah? Lah, itulah fungsi garam, itulah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bisa mengubah perilaku di luar sana. Banyak orang-orang yang sebetulnya tidak tahu akan kebenaran firman Allah, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu enjoy, senang saja. Itu perlu nasihat, itu perlu teguran agar perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah itu tidak berlarut-larut dilakukan. Lah, fungsinya kita sebagai garam di tengah-tengah mereka, kita harus bisa mengubah mereka, perilaku mereka, supaya mereka berbuat baik. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat seperti itu, bisakah kita bisa menjadi garam? Nah, ada rasa sukacita di tengah-tengah mereka, ada kedamaian bisa kita ciptakan di tengah-tengah mereka. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus praktekkan akan firman Allah ini. Jadi garam dan terang dunia, yaitu kita harus bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Bukan hanya orang di dalam gereja saja, mereka sudah anak-anak terang. Tetapi orang yang di dunia, di luar sana, mereka butuh orang-orang yang bisa menjadi teladan, bisa membawa damai, bisa membawa sukacita. Nah, hal itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Ya. Seringkali saya merasa kalau di gereja, wah, ramah minta ampun, tetapi ketika keluar di gereja dengan sesama seiman saja tidak mau menegur, langsung lewat begitu saja. Nah, padahal di sini firman Tuhan katakan, hendaklah kita saling mendahului dalam hal menyapa. Tapi ternyata banyak sekali yang seperti itu. Itu sungguh merasa, di mana ya kasihnya? Hanya memberi salam saja sulit. Bagaimana hal itu akan
bisa menjadi garam dan terang dunia kalau hal itu banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Nah, saya harap ibu-ibu yang saya kasihi, ketika kita di gereja baik, murah senyum, suka menyapa, suka menolong, hal itu bisa kita lakukan juga di luar sana, di mana kita berada, baik itu dengan orang yang seiman atau bukan yang seiman. Mari kita tunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjadi teladan bagi mereka ya. Kita harus dapat menunjukkan kasih kita kepada mereka, kepada dunia, seperti Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang minta pertolongan, Tuhan Yesus siap sedia. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang, entah itu pengikutnya, entah itu orang lain. Tetapi ketika orang itu datang kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan, Tuhan Yesus mau menolong. Nah, Yesus adalah teladan kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, memang kita belum sempurna, tetapi kita harus belajar akan kebenaran firman Allah, belajar dari Tuhan Yesus, tidak membeda-bedakan orang, walaupun itu orang seiman atau yang bukan seiman. Mereka semua adalah sesama kita yang harus kita kasihi, dan kita harus bisa menerangi hidup mereka. Kita harus bisa menjadi contoh bagi mereka. Ya, di sini Tuhan Yesus menolong kepada semua orang. Tuhan Yesus memperhatikan orang banyak. Bisa memberi makan 5.000 orang. Padahal semua itu kan bukan orang percaya pada Tuhan Yesus semua, tetapi Tuhan Yesus mau menolong mereka. Demikian juga dalam hidup kita. Di sini kita ketika bergaul kepada sesama kita, kepada orang banyak di luar sana, kita juga harus merangkul mereka semua, bahwa mereka semua adalah sesama kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam bergaul, dalam bertetangga, dalam bersosialisasi. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Tapi ketika mereka berbuat salah, kita jangan ikut-ikutan berbuat salah, tapi kita harus tunjukkan, ini loh, bahwa perbuatanmu itu tidak benar. Jangan dilanjutkan, jangan dilakukan lagi. Berubahlah. Nah, paling tidak kita bisa mengubah sedikit demi sedikit sehingga mereka bisa tahu dan akhirnya bisa meneladani akan kehidupan kita. Karena orang Kristen itu kan terkenal orang yang penuh kasih. Maka dari itu mari kita wujudkan kasih itu di dunia luar sana, jangan hanya di gereja. Nah, biarlah akan kebenaran firman Allah pada sore hari ini bisa memberikan motivasi dalam kehidupan kita, diam kita bergaul, di mana kita berada, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang membutuhkan terang tersebut. Karena dunia ini semakin gelap oleh perbuatan-perbuatan dosa manusia. Kita anak-anak Tuhan punya tugas untuk bisa mengubah, untuk bisa memberi terang kepada mereka semua.
sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, sedikit demi sedikit kita lakukan kebenaran Allah, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti Tuhan pasti akan menyempurnakan hidup kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang yang mendengar, melihat, bisa terbuka, bisa mau bertobat, kembali berbalik, meninggalkan perbuatan lamanya, dan yang kita harap mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikian ibu-ibu firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada kesempatan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena begitu baiknya Engkau kepada kami. Engkau telah mengajarkan kepada kami kaum wanita untuk kami bisa menjadi garam dan terang dunia, di mana kita berada, hidup kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Oleh sebab itu ya Bapa, berkati kami, pakai kami, tambahi kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Allah dalam setiap kehidupan kami di mana Tuhan taruh kami, sehingga bisa membawa damai, sukacita, sejahtera bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, dan ampuni segala kekurangan jikalau hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni, bisa menjadikan kekuatan iman percaya kami, supaya kami lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kaum wanita yang pada sore hari ini telah mengambil bagian dalam kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.